kasih Bapak Kepala SMP Negeri 3 Certi atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 3 Certi. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan labor kita ini dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan kesempatannya pada pagi hari ini. Ini merupakan salah satu rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang berlangsung di Angkatan 8. Saat ini kami berada di akhir modul 1, yaitu pada kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk di akhir modul ini kami diarahkan untuk melakukan kegiatan aksi nyata berupa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Saya langsung ya Bapak Ibu. Adapun konsep-konsep inti dalam budaya positif ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita masuk pada bagian konsep yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau yang bisa dikenal dengan ilusi kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dengan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang terjadi mengenai kontrol. Jadi yang kelima ini adalah semua itu ilusi Bapak Ibu. Kita beranggapan bahwa kita ini sebenarnya mengontrol murid. Kemudian bahwa kita saat memberikan penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Kemudian kita saat memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Yang terakhir, bahwa kita orang dewasa ini mempunyai hak untuk memaksa. Jadi semua ini merupakan tidak benar. Lalu, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Nah, dari berdasarkan teori pilihan tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Jadi kontrol itu berada di tangan kita sendiri. Walaupun orang mengatakan kamu harus seperti ini, tetap keputusan akhirnya dengan kita. Kalau kita mengatakan tidak, pasti kita tidak akan melakukannya. Seperti itu. Sama dengannya saat kita bilang kepada murid, bajunya dimasukkan nak. Kalau dia tidak mau, pasti tidak akan dimasukkannya bajunya. Jadi kontrol itu yang memegang kuasa itu adalah pada diri kita sendiri. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pastinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuan dan maksudnya. Yang ketiga, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, ekspektasi kita masing-masing itu berbeda. Menurut kita seperti ini yang baik. Menurut yang satu lagi bukan itu yang terbaik. Jadi memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah, teori kontrol ini kita mengontrol orang lain bukan untuk memenangkan diri kita. Jadi kontrol itu harusnya
memberikan manfaat kedua belah pihak. Kita tidak merugikan orang lain dan orang juga tidak merugikan kita juga gitu. Jadi sama-sama konsep itu menang dan menang. Tidak ada yang menang atau yang kalah seperti itu. Yang berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saat kita melakukan kolaborasi dan memiliki kesepakatan, nanti kita akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada ide-ide baru yang muncul. Kemudian yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, ini sudah tentu ya Bapak Ibu, pastinya setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian disiplin. Nah, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tapi ternyata, dalam budaya kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini terjadi yang saat ini sering terjadi itu yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu biasanya kita hanya ingin mendapatkan kepatuhan dari orang tanpa kita memberikan nilai-nilai apa yang kita hargai. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu tidak hanya berlaku di dalam lingkungan kita. Ini berlaku universal, semuanya meyakini. Tidak ada perbedaan dalam suku, kalau di suku Jawa ini nilai-nilainya, tidak. Semua yang nilai-nilai kebajikan ini berlaku di semua lingkungan. Contohnya nilai toleransi, tanggung jawab, komitmen. Nah, itu merupakan contoh-contoh nilai kebajikan yang sifatnya universal. Pastinya di semua kita meyakini hal itu adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Nah, apa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak didik kita yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Nah, ini adalah ada 6 nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kita masuk materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Berikut adalah 3 teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu biasanya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu bersifat motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang merupakan motivasi internal dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, yang sering terjadi pada anak didik kita yaitu biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia hanya takut dimarahi gurunya baru dikerjakan. Mungkin kalau gurunya tidak pemarah, dia akan melanggarnya, kan ibunya nggak marah gitu. Biasanya ini yang sering terjadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, terkadang dia hanya ada
maunya gitu. Karena pengen sesuatu, biasanya gurunya ada iming-iming, nanti bantu ya, nanti ibu kasih ini. Nah, jadi saat nanti gurunya tidak memberikan imbalan, tentu dia tidak akan termotivasi melakukan sesuatu. Yang kita harapkan anak didik kita nanti, dia itu motivasinya adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Motivasinya datang dari dirinya sendiri, dari dalam. Dan inilah merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin itu berbentuknya itu disiplin positif. Ada nilai-nilai yang dia yakini sehingga dia melakukan, misalnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat pujian, tapi dia meyakini bahwa datang tepat waktu itu adalah bentuk penghargaan buat dirinya sendiri. Dia menghargai dirinya. Saya ini adalah meyakini saya ini orang yang tepat waktu. Saya menghargai diri saya sendiri dengan cara hadir tepat waktu, melaksanakan tugas, seperti itu Bapak Ibu. Nah, penghargaan, ternyata penghargaan itu ternyata bentuknya kita selama ini ingin melakukan suatu hal yang menghargai perilaku anak, terus kita berikan sebuah penghargaan. Ternyata penghargaan itu adalah merupakan juga hukuman. Menurut Al-Fiqh pada tahun 1953, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan atau tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini. Yang pertama yaitu dampaknya, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Di sini maksud pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, misalnya kita memberikan penghargaan, kalau kamu hadir tepat waktu, nanti ibu kasih tambahan nilai, ya kan? Kita kasih nih bentuk penghargaannya. Jangka pendeknya tentu dengan misalnya saya yang memberikan, sama Bu Wenti hadir tepat waktu lah, kan ada ininya, ada penghargaannya nanti. Jangka panjangnya setelah nanti anggap itu di kelas 7, ketika di kelas 8 saya tidak akan mengiming-imingin itu lagi, dia tidak ingin lagi melakukan tepat waktu, kan nggak ada hadiahnya gitu. Jadi penghargaan itu hanya efeknya itu hanya jangka pendek, tidak ada jangka panjangnya. Atau dengan guru lain, dia tidak disiplin, kenapa? Tadi tidak ada penghargaan gitu. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Nah, bagaimana penghargaan yang menghukum? Menghukum di sini itu bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Contohnya, jika di kelas yang dapat ranking 1 kita beri hadiah, ketika yang lain tidak mendapatkan, dia merasa mendapat hukuman. Temannya itu mendapatkan buku, misalnya hadiah penghargaannya, dia tidak mendapatkan. Tentu di posisi yang tidak mendapatkan, dia sedang merasa saya sedang dihukum karena saya tidak mendapatkan hadiah. Jadi penghargaan itu ternyata bisa menjadi hukuman bagi yang tidak mendapatkannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ketepatan di sini, misalnya kita bilang nanti jika dapat nilai, jika nanti bisa mendapat selesai 3 soal, kamu udah nilainya udah dikasih 100. Padahal soalnya masih bisa hal lain yang dikerjakan. Karena dia hanya targetnya, yang penting kan dapat 100 gitu. Ya udah dikerjain 3, ketepatan lainnya tidak dipikirkannya. Yang penting 3 itu aja yang benar. Misalnya soal ada 5 gitu. Kemudian juga tidak efektif. Itu tadi yang tidak efektif tadi, sama kalau tidak lagi diberikan hal penghargaan itu tidak berefektif lagi ketika kita tidak memberikan penghargaan. Kemudian merusak hubungan. Nah, ini biasanya kalau di kelas-kelas terjadi hal iri. Kadang-kadang temannya ini iri dengan temannya yang pintar. Iyalah dia aja yang dapat hadiah. Terus nanti teman satu kelas itu biasanya menjauhinya karena dia iri dengan temannya. Ternyata penghargaan ini bisa menyebabkan keirian di dalam kelas gitu. Merusak hubungan. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi.
Karena apapun yang dia lakukan, dia ingin mendapatkan penghargaan. Jika tidak ada penghargaan tadi, dia tidak akan melakukannya. Nah, kita masuk materi berikutnya itu tentang hukuman atau konsekuensi. Sekarang ya Bapak Ibu, kita diskusi ya. Ini pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Iya, ini merupakan bentuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, baik. Nanti kita bahas ya. Jadi sepakatnya konsekuensi? Gimana Ibu? Kalau menurut saya hukuman. Menurut Bu Lisniati hukuman. Bapak Ibu yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Baik, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Nanti kita persamakan apa kita. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, sepakat semuanya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Oke, lanjut teman-teman Bapak. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman? Hukuman Bapak Ibu? Hukuman, baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Baik, rata-rata kita sepakat. Mungkin di poin yang berapa tadi Bapak Ibu yang sedikit meragu? Ini ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ini aja ya Bapak Ibu ya. Tadi ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Jadi apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kita lihat dulu, nanti kita kembali lagi. Apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi membekas ke hatinya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya saat itu saja. Kemudian kalau yang hukuman juga, anak membenci kedisiplinan. Kalau dia konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian berikutnya paksaan. Kalau hukuman itu berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus dari berupa dikasih stimulus. Kemudian apa tanggapannya? Berikutnya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep dirinya buruk. Jadi kita kalau memberi hukuman berarti konsepnya anak itu gagal atau identitasnya itu buruk, maka diberi hukuman.
Kalau konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu efek hukuman. Kalau konsekuensi, dia hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, sekarang kita kembalikan. Yang tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukumannya Bapak Ibu ya, bukan konsekuensinya, tapi adalah hukumannya. Karena tidak ada relevan atau tidak ada pembelajaran dari sini. Apa pembelajarannya? Dia disuruh lari karena dia terlambat hadir di sekolah. Ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan untuk contoh dari tindakan guru tadi? Sudah bisa kira-kiranya membedakan bahwa saat kita memberikan sesuatu kepada anak itu ini adalah hukuman atau konsekuensi? Tentu baiknya kita memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Karena tadi hukuman tadi efeknya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada perasaan di sini, marah, rasa bersalah. Kadang ada anak itu yang mendendam, kan ada yang sampai kisahnya itu nanti ban motor gurunya dibocor, di tengah jalan dihadang, seperti itu. Karena tadi ada perasaan dendam kalau dia diberikan hukuman. Jadi kita ini salah satu bentuk konsekuensinya, salah bentuk disiplin positif. Tapi ini berasalnya itu dari motivasinya masih eksternal. Karena ada konsekuensi yang harus dia hadapi jika dia melakukan pelanggaran. Ya. Tapi di sini kalau anak itu melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah sesuai dengan relevan dengan kesalahan yang apa yang mereka lakukan. Iya. Jadi kalau umpamanya tadi mereka terlambat ke sekolah, tentu bentuk apa namanya efek jerah kepada anak itu tentu sesuai apa kira-kira yang nantinya yang relevan supaya anak ini tidak terlambat lagi ke sekolah. Kalau kita memberikan harus lari, mungkin harus ngambil sampah, harus bersihkan WC, seperti itu ya Bu. Iya benar sekali Bu Uci. Jadi kita memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan, kita tidak bisa membuat tadi itu identitasnya gagal. Kita harus tetap membangun supaya dia tahu dia memang salah, tapi ada pembelajaran dari yang kita berikan. Kayak tadi datang terlambat 10 menit, ada ini diberikan gurunya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Efeknya kan hanya saat itu dia rugi, nggak bisa beristirahat. Dia disuruh melengkapi 10 menit tadi kegiatannya apa? Disuruh sama gurunya, kamu di jam istirahat lengkapi catatan atau kerjakan tugas. Nah itu konsekuensi. Tapi alangkah baiknya memang konsekuensi ini memang hari-hari memang kita jalankan, tapi nanti ada hal yang lebih baik kita lakukan saat posisi kontrol, nanti ada saya jelaskan. Nah tadi sudah disampaikan Bu Uci, benar ya Bu Uci, saat anak itu ada melakukan kesalahan, kita harus sebenarnya memberikan sesuatu itu yang bermakna ke dirinya. Tidak ada relevannya kayak tadi misalnya kan lari 10 keliling misalnya, kan tidak ada pembelajaran, dia hanya merasa capek, marah. Malah di saat kita memberikan hukuman yang seperti itu, dia akan terasa dalam diri tetap tidak merasa bersalah. Yang ada dia dongkol kita, malah kita yang jadi yang disalahkannya. Dia malah gondok dengan gurunya, ibu dikasih hukuman. Nah, itu yang terbekas di dirinya gitu. Bukan kenapa dia terlambat, bukan itu yang jadi fokus dia, tapi fokus dia kena hukuman, dia tahunya dia kena marah, hanya itu aja. Mungkin kita di sini menggali apa alasan mereka untuk terlambat ke sekolah. Iya benar sekali. Mendekatkan diri dulu kepada anak, setelah itu mungkin kita memberikan sesuatu yang menjadi solusi buat anak. Iya benar Bu Uci. Terima kasih Bu Uci, benar. Jadi apa permasalahan anak datang terlambat, kita akan membantu anak untuk menemukan solusinya. Apa tadi permasalahannya sehingga dia datang terlambat. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Kita lanjut.
Lanjut, oke. Nanti sambil berjalan bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikutnya. Nah, ini dia tadi. Restitusi. Apa itu restitusi? Kalau saya ya Bapak Ibu jujur, saya baru tahu restitusi itu setelah ikut pendidikan guru penggerak. Di awal itu saya belum pernah mengenal restitusi. Kalau hukuman konsekuensi tentu kita sudah biasa ya Bapak Ibu ya, sudah biasa dengan kata hukuman atau konsekuensi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harusnya memperlakukan orang lain. Ini adalah menurut dari Gosen tahun 2004. Nah, jadi ini restitusi ini sebenarnya pendekatan untuk menciptakan disiplin yang disiplin positif. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokusnya pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Restitusi, baik sebelum saya lanjutkan mungkin karena hal baru, sini akan saya tambahkan. Tadi yang dari konsep tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Saat anak melakukan kesalahan, kita jangan kayak lari, itu kan hanya menembus kesalahannya, tidak belajar dari kesalahan. Jadi kayak tadi kita cari tahu dulu kenapa kamu terlambat, seperti itu. Alasannya pasti ada, itu tadi setiap tindakan manusia pasti ada tujuannya. Kenapa kamu terlambat? Pasti ada alasannya. Apakah ini terlambat bangun, karena dia begadang, bajunya di mana, sepatu saya hilang, Bu, tas saya hilang, pasti ada tujuannya. Nah, kemudian kita ini di sini memperbaiki hubungan. Jadi saat kita melakukan restitusi, tidak ada murid itu yang merasa marah atau kesal dengan gurunya. Karena kita melakukan restitusi, kita akan melakukan pendekatan dengan anak. Jadi anak tidak merasa sedang dihakimi. Dia akan merasa nyaman saat kita melakukan restitusi. Kemudian restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Kalau kita bilang kamu lari 2 keliling, itu merupakan paksaan. Mau nggak mau dia harus lari kamu. Kalau tawaran, kita menawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini. Kita menawarkan pada anak kita. Nanti dia akan berpikir apa kira-kira untuk cara atau solusi untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu dia tadi. Restitusi itu anak akan melihat ke dalam dirinya hal-hal apa yang baik atau hal-hal apa yang tidak baik yang sudah dia lakukan. Dia akan merefleksikan ke dalam dirinya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti akan ada kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata apapun yang kita lakukan pada dasarnya kita ingin memenuhi kebutuhan yang belum kita penuhi. Itu motivasi kita melakukan tindakan. Ada hal kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga kita melakukan sesuatu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, tentu Bapak Ibu ini merupakan cara yang paling baik dan efektif karena ada makna pembelajaran di sini. Kemudian restitusi ini berfokus pada karakter, karena poin pentingnya kita membentuk karakter yang berbudi pekerti luhur, bukan tindakannya, tapi kita ingin membentuk watak
profil belajar Pancasila. Ada 6 karakter yang akan kita bentuk. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Kita membimbing anak untuk mencari solusinya apa. Kemudian yang ke-9, restitusi menggambarkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan restitusi, saat dia kembali ke kelasnya dia tidak merasa malu. Karena dia tidak diperlakukan, dia tidak merasa dipermalukan gitu. Karena dia lakukan pendekatan dengan solusi, tentu karakter dia lebih kuat, dia tidak merasa dipermalukan. Nah, materi yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin tidak semua kita pasti pada dasarnya ketika awal pembelajaran itu biasa menyampaikan kalau belajar seperti ini dengan ibu. Nah, kesepakatan kita, ya Bapak Ibu ya, kita pasti menyampaikan itu di awal pembelajaran. Sama ibu ada kesepakatan ya, dan kumpulkan tugas apa seperti itu macam-macam. Nah, kenapa diganti dengan keyakinan kelas? Nah, kenapa? Untuk mendukung motivasi intrinsiknya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya kalau sebuah peraturan, ada pepatah yang bilang peraturan itu untuk dilanggar. Ada yang bilang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi alangkah baiknya jika tidak berupa peraturan tapi berupa keyakinan. Dia yakin melakukan itu memang dari dirinya, dia yakin dengan oh ya saya yakin ingin menghormati, kayak meyakini menghargai orang itu penting. Dia meyakini hal itu, bukan kamu harus menghormati orang lain, itu kan sebuah peraturan. Tidak, dia meyakini hal itu penting atau tidak buat dirinya. Nah, ini ada 2 contoh kesepakatan kelas. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, yang pojok kanan yang warna kuning, kesepakatan kelasnya saya bantu bacakan. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Yang keempat, bicara yang sopan dan baik. Yang kelima, saling membantu. Yang keenam, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Ini contoh kesepakatan kelas yang sebelah kanan yang warna kuning. Nah, ada lagi kesepakatan kelas yang warna pink. Kesepakatan kelasnya kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, kita disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita selalu menjaga sopan santun dan tata krama. Yang ketiga, kita saling menghargai dan melakukan yang terbaik. Yang keempat, kita satu tim. Yang kelima, kita belajar dari kesalahan. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang pink. Oke. Kenapa? Alasannya Bapak Ibu? Baik, Ibu, terima kasih. Kalau dilihat sekilas baru ya, karena kami baru di sini. Untuk kesepakatan kelas yang warna oranye, warna apa itu? Warna kuning, ya. Soalnya di situ tidak ada kata menekankan kepada siswa, kepada kita di dalam kelas supaya kita melakukan itu. Yang cuma kita di situ kelihatannya kita mempunyai mempunyai kemauan dari kita itu. Contohnya pertama, masuk kelas tepat waktu. Nah, di kolom yang kedua, kita disiplin dan bertanggung jawab. Kalau kita berarti itu ada yang mengajak gitu. Yang mengajak, mungkin yang mengajak itu dari gurunya, ayo kita nanti bersama-sama disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita selalu menjaga sopan santun dan tata krama. Di sini mungkin kalau kami
Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya Bu Uci. Nah, kesepakatan dua-duanya judulnya sama ya Bapak Ibu, berupa kesepakatan kelas. Nah, jadi yang mana yang keyakinan? Tadi Bu Uci sudah sampaikan kalau yang kuning itu lebih bebas kata Bu Uci. Masuk kelas tepat waktu. Nah, kalau yang warna pink kita disiplin dan bertanggung jawab. Berarti ada yang mengajak gitu ya tadi Bu Uci ya. Oke, baik. Nah, keyakinan tadi kembali tadi bahwa kenapa tadi tidak peraturan, kenapa harus keyakinan? Kalau kesepakatan tentu itu berupa peraturan-peraturan. Nah, kalimat peraturan-peraturan itu biasanya tidak berupa kalimat positif, ya kan? Berupa kalimat larangan atau ya tidak berupa kalimat positif. Nah, ajakan. Kalau keyakinan, yakin dulu. Kamu meyakini tidak? Keyakinan itu nilai-nilainya ada. Contohnya yang pink. Kita disiplin dan bertanggung jawab. Berarti kita itu kalau ini adalah kesepakatan kelas punya kelas 7 misalnya. Jadi siapa yang kita di situ maksudnya? Tentu anak kelas 7. Kita yang dalam kelas itu disiplin dan bertanggung jawab. Berarti mereka meyakini bahwa mereka itu adalah orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Kalau yang warna kuning masuk kelas tepat waktu itu hanya berupa kalimat peraturan. Bisa saja nanti dia melanggarkan hanya peraturannya hadir tepat waktu, ya udah peraturan berarti harus hadir tepat waktu tanpa dia meyakini kalau dia harus hadir tepat waktu. Nah, kalau kalimat yang warna pink kita disiplin dan bertanggung kita, jadi ada kalimat dia meyakini bahwa kita itu adalah dia termasuk salah satunya, bahwa dia harus disiplin dan bertanggung jawab. Begitu ya Ibu. Jadi yang keyakinan jadinya yang warna pink. Ada yang ini, kita satu tim. Jadi kelas 7 itu satu tim. Kalau dia tidak meyakini, saya nggak satu tim, berarti kan dia tidak meyakini. Berarti kalau dia sudah mengatakan kita satu tim, berarti dia meyakini bahwa kita itu adalah satu tim. Dia yakin bahwa dia bagian dari kelompok itu. Setelah kita awalnya kita membuat kesepakatan kelas, itu yang kesepakatan kelas ini nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Makanya dia berbunyi kalimat yang seperti di slide yang warna pink. Jadi tadi itu antara saya katakan dulu nggak dulu kesepakatan kelas, jadi antara dua itu setelah kita membuat umpamanya diskusi sama anak-anak hal yang seperti ini yang kita buat kesepakatannya, nanti kita implementasikan menjadi sebuah keyakinan kelas dan berbunyi bahasanya seperti kita disiplin dan bertanggung. Iya, benar sekali Ibu. Jadi awalnya tetap kita akan meminta anak hal-hal apa yang kita sepakati yang kita lakukan dalam kelas. Dia menyepakati harus hadir tepat waktu. Setelah itu kita ubah kalimatnya menjadi sebuah kalimat yang meyakinkan dia bahwa dia harus hadir tepat waktu. Jadi kalimatnya di kalimat positif di situ. Nah, sebenarnya saat kami sudah belajar itu Bapak Ibu, jadi tidak ada lagi kesepakatan kelas, memang bunyinya sudah keyakinan kelas. Nah, hari ini sudah saya terapkan, baru satu kelas di kelas 92 sudah kami tempel, nanti bisa jadi gambaran Bapak Ibu untuk melihat contoh bentuk keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Nah, ini dia Bapak Ibu, harapan kita dari peraturan kelas, dari diagram ini, peraturan kelas yang kita buat di sekolah, tentu lingkungannya hanya di kelas itu saja, peraturan kelas itu. Nah, setelah berubah menjadi keyakinan kelas, jadinya kelas itu lebih yakin melakukan hal-hal disiplin yang positif. Jika dia sudah yakin melakukan perbuatan disiplin positif, tentunya akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan-lingkungan yang positif ini akhirnya nanti akan membuat suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk budaya positif. Inilah harapan kita di sekolah kita, nanti kita akan melakukan budaya positif. Salah satunya bentuknya itu tadi disiplin positif melalui membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu langkah awal kita untuk melakukan budaya positif di sekolah. Mulai dari membuat keyakinan kelas dulu.
Nah, ini contoh tadi ya Bapak Ibu ya, kalimat peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Apa nilai kebajikan yang ingin kita tuju? Kenapa harus mengembalikan barang pada tempatnya? Adalah nilai dari tanggung jawab. Nilai tanggung jawab yang ingin kita terapkan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu adalah nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah bentuk nilai kebajikan dari menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan bersabar. Kita ingin anak-anak kita memiliki nilai kesabaran. Dilarang merokok, ini tentunya adalah keselamatan dan kesehatan. Kemudian gunakan masker, ini ketika ada COVID, itu tentunya tentang keselamatan dan kesehatan. Kemudian berjalan di kelas dan koridor adalah tentang keselamatan dan keamanan. Jadi awalnya tadi benar yang sudah Bu Uci bilang, kita tetap berupa peraturan. Setelah peraturan itu kita tentukan dengan anak-anak, nanti akan kita rubah menjadi nilai apa yang ingin dituju dari peraturan tadi. Nah, kita masuk materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Jadi 5 ini adalah kebutuhan dasar kita. Setiap kita ini 5 ini adalah kebutuhan dasar kita. Kita ingin tentunya bertahan hidup, makan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Kemudian kesenangan, tentu kalau tidak ada kesenangan, nah akan mengganggu tindakan kita. Biasanya kalau kita sudah mulai terganggu, pasti kita akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya. Kemudian penguasaan, dia ingin ada suatu powernya atau kekuasaannya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita, setiap manusia kita ingin disayang dan ingin diterima, baik itu di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar kita. Kemudian kebebasan, tentunya kita tidak ingin dikekang ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita ingin bisa melakukan sesuatu itu dengan kebebasan. Nah, ini contoh kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Nah, contohnya ini, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Kira-kira ini ada 4 contoh ketika jawaban Dimas ini ternyata inilah kebutuhan yang ingin dia penuhi. Contohnya, jika dia saat ibunya bertanya, kenapa kamu ingin bisa menyetir mobil? Kalau dia menjawab, aku mau merasa bangga dan keren. Nah, ternyata itu adalah kebutuhan penguasaan. Dia pengen kompetennya diakui. Aku hebat loh, aku bisa nyetir. Nah, ternyata kebutuhan itu yang ingin dia penuhi. Kemudian, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, itu ternyata. Kalau hal itu jawabannya, ternyata dia ingin dikasih sayang dan rasa terima, pengen disayangi oleh teman-temannya. Jadi dia kalau bisa nyetir, dia bisa kalau ajak teman-temannya jalan-jalan, tentu teman-temannya menerimanya senang. Jadi dia merasa diterima di teman-temannya gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, berarti dia ingin bebas. Suka-suka lah Bu, kalau udah pandai nanti aku mau ke si kakak, aku mau ke Talu ya Bapak Ibu. Jadi dia bebas, tidak tergantung, gak harus nunggu diantar dulu. Nah, dia udah bebas bisa kemana aja yang dia sukai. Kemudian menyetir mobil itu seru, ternyata seru, berarti kesenangan. Dia senang aja nyetir. Nah, gitu. Jadi setiap
tindakan. Jadi hal ini bisa kita identifikasi nanti ketika anak murid kita tanya, kenapa kamu ini? Nah, dari jawaban anak kita tadi, kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Dari kebutuhan itulah kita mencari solusinya. Misalnya, kenapa kamu terlambat hari ini, nak? Iya bu, nggak ada yang bangunkan. Nah, sedih dia kan, kenapa nggak ada yang bangunkan kan gitu, nggak ada ibu. Nah, ternyata itu rasa apa kira-kira tuh bapak ibu yang tidak terpenuhinya? Nah, dia tidak diperhatikan. Rata-rata itu ya, anak-anak kita ini dia tidak mendapatkan perhatian di rumah, mencarilah perhatian di sekolah dengan cara yang salah tadi. Karena dia mencari perhatian, pengen diperhatikan oleh gurunya. Seperti itu. Kalau ada yang bebas, ngantuk dia dalam kelas bapak ibu, tidur kan? Kita tanya, kenapa kamu tidur? Oh, bosan bu. Berarti nggak bebas. Menurut dia mungkin pembelajaran kita tuh bosan. Jadi kita sebenarnya nggak boleh marah bapak ibu ketika anak murid bilang bosan. Berarti metode atau strateginya harus kita rubah. Mungkin anak-anak bosan, saya bosan bu belajar dalam kelas, ngantuk, bawa keluar kelas, nggak apa-apa karena namanya proses pembelajaran itu bisa di dalam kelas atau di luar kelas. Mana nyamannya? Jadi boleh ganti suasana supaya tidak terjadi kebosanan tadi. Itu ya bapak ibu ya. Jadi dari kita mengetahui ada 5 kebutuhan ini akan membantu kita menemukan solusi dari permasalahan terhadap anak didik kita. Nah, masuk yang materi kelima yaitu posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol ada 5 posisi kontrol yang biasanya diterapkan oleh seorang guru atau orang tua. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, ada yang keempat dia memantau, yang kelima manajer. Nah, biasanya bapak ibu berada di posisi mana bapak ibu? Di posisi mana biasanya yang dilakukan baik di sekolah dulu? Penghukum. Biasanya kita sebagai penghukum seperti kayak hakim. Menghakimi ya bapak ibu ya. Nah, memantau. Dia kalau memantau. Nah, penghukum ini yang paling motivasi terendah yang terjadi pada anak didik kita, karena dia takut dihukum oleh gurunya. Jika kita melakukan posisi sebagai penghukum, kita pasti kamu lari, kamu terlambat, menghardik ya bapak ibu, biasanya bahasa kita menunjuk-nunjuk seperti itu. Kamu sini. Nah, seperti itu. Nah, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu ini ibu udah capek ngomong dari tadi, nggak juga paham-paham. Gimana sih nak? Nah, itu ya bapak ibu ya. Itu anak rasa bersalah ya, udah capek ibu aku. Iya kan? Gimana kamu ini? Kamu gak kasihan sama ibu? Nah, udah capek ibu dari tadi, kamu gak juga ngerti-ngerti. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Teman, nah biasanya kalau teman, ayolah, yuk, bisa, merangkul seperti teman. Misalnya anaknya nggak mau, ayolah, bantu ibu yuk, bisa ya. Nah itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini kayak CCTV ya bapak ibu ya, pantau anaknya. Ibu perhatikan kamu dari ibu mengajar tadi tidak ada menulis apapun. Nah, itu memantau. Iya benar sekali ibu. Jadi kita seperti CCTV tadi memantau setiap perilaku, pakaian kita pantau. Ibu perhatikan kamu pagi ini, nah sepatunya tidak berwarna hitam. Nah, hukumannya apa? Memberikan konsekuensi. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer. Seperti manajer di sebuah perusahaan ya bapak ibu. Jadi manajernya adalah posisi yang kita harapkan nantinya bisa kita laksanakan di sekolah. Manajer di sini kita memimping anak-anak kita. Saat dia melakukan kesalahan, kita bisa membantu anak kita menemukan solusinya. Jadi kita membimbing tadi dengan apa? Tadi dengan melakukan restitusi, melakukan dialog yang bisa memberikan pembelajaran. Nah, ini dia peraturan. Jadi kalau biasanya kita
secara peraturan kita bergeser menjadi nilai-nilai tadi. Jangan berdasarkan peraturan, tapi kita harus membuat anak itu memahami nilai-nilai apa. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu dia menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Berubah dari pemantau, nah biasa kita kan memantau, bergerak menjadi manajer. Kemudian konsekuensi atau hadiah, biasa kita kasihkan hadiah, reward, ada konsekuensi, dirubah dengan cara memperbaikinya. Inilah harapan kita nantinya. Kalau kamu, nih contohnya yang dari peraturan, kalau kamu tidak hadir tepat waktu atau kalau kamu tidak mengerjakan tugas, saya akan bla 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 bla. Bisa kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita rubah menjadi apa kamu yakin? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah seperti itu. Kita rubah lagi cara kita dengan anak-anak. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Apa itu? Tadi restitusi sudah. Nah, segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, nih ada kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah melakukan menstabilkan, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kemudian berlanjut menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Nih, yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita nggak bisa langsung, kamu ini salah. Nah itu nggak boleh ternyata Bapak Ibu. Kita harus menstabilkan dulu anak. Walaupun dia salah, kita tidak boleh membuat itu merasa gagal. Kita harus menstabilkannya dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Nah, jadi anak tuh, oh iya, jadi akan merasa dihakimi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita katakan ketika ingin menstabilkan identitas anak tadi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Dalam validasi tindakan salah, kita membantu murid mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Yang 5 tadi ya Bapak Ibu ya, apa kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian bahwa setiap tindakan manusia itu pasti tujuannya ingin memenuhi apakah itu 5 tadi, powernya, kekuasaannya, freedom, kebebasan, love and belonging, kecintaan, rasa ingin disayangi, fun, kesenangan, dan survival, perjuangan untuk hidup. Nah apa biasanya kita lakukan saat ingin validasi tindakan yang salah? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap tapi tambahkan sikap lain. Atau kamu mau belajar cara lain dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi esok lagi? Seperti itu kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah itu tadi, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa melakukan yang tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Misalnya dia mengganggu teman, nilai apa yang kamu langgar di kelas kita, nak? Dia berpikir, oh ya, tidak menghormati orang lain, Bu, seperti itu. Dia paham akan nilai-nilai tadi. Kemudian penerapan budaya positif. Nah, ini adalah yang sudah saya terapkan di kelas, contoh dari penerapan disiplin positif.
contohnya ya Bapak Ibu ya. Di sini Bunga itu dia marah dengan temannya karena dia tugas kelompok, tapi temannya tidak mau mengerjakan bersama. Disuruh Bunga kerjakan sendiri. Jadi dia membentak temannya. Jadi di sini saya mencoba menetralkan Bunga dengan menyampaikan wajar jika dia marah. Kalau ibu di posisi kamu pasti marah juga, ya kan? Nah di situ kita bukan membenarkan tindakannya, tapi menstabilkan identitas dia. Kemudian saya melakukan validasi tindakan yang salah tadi. Kamu mau melakukan apa? Nah itu tadi dia bilang, dia mengajak temannya kerja kelompok di sore tapi tidak mau, dia langsung membentak-bentak. Nah di situ saya tanya, membentak-bentak teman, apakah itu perbuatan yang seperti apa? Keyakinan mana yang tidak sesuai? Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di situ peserta didik mengatakan tidak menghormati. Kemudian keyakinan apa yang harusnya kita lakukan kalau kita berada di posisi itu? Keyakinan bersabar ibu. Nah, jadi tahu ternyata kita harus meyakini kalau di posisi itu kita harus bersabar. Nah, apa solusinya tadi? Di situ tadi saya mengatakan kalau ini terjadi lagi harusnya kamu melakukan apa? Dia sudah menemukan sendiri. Oh iya bu, nggak perlu marah sama teman, cukup langsung laporkan ke gurunya. Bu, siapa nggak mau bu kerja kelompok? Jadi tidak perlu dia marah dengan temannya, cukup langsung laporkan dengan guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Kemudian di sini dia menyadari kesalahannya, membentak-bentak temannya, dia akan menemui temannya untuk meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Itu contoh restitusinya Bapak Ibu. Ini umpan balik dari peserta didik. Nama saya Bunga Alvina Askarisa dari kelas 91 dan dari sekolah SD Negeri 3 Ciputi. Saya sangat senang diajak melakukan praktik studi garis negeri. Di sini saya tidak merasa dihakimi saat membuat sebuah kesalahan. Namun saya dibimbing bagaimana dapat menentukan solusi dari kesalahan tersebut. Saya belajar harus bisa melakukan pengendalian diri agar tidak merugikan diri saya sendiri dan orang lain. Hal ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini adalah umpan baliknya. Jadi di sini ternyata anak merasakan dia tidak merasa dihakimi. Jadi tidak ada merusak hubungan kita dengan murid, tidak ada. Dia tidak merasa dihakimi, dia diajak berdiskusi menemukan solusinya. Yang terakhir ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Di sini yang pertama saya menyampaikan kegiatan dalam membuat menyusun keyakinan kelas. Di sini Ibu mengenalkan arahan dari saya, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, sticky note ini bantuan untuk anak-anak menuliskan apa kesepakatan yang mereka yakini. Nah, poin penting dalam kesepakatan kelas itu anak ibu, semua peserta didik dilibatkan. Jadi kita harus memberikan ke semuanya, tidak boleh hanya 3 orang saja atau perwakilan, bukan seperti itu. Tapi harus semuanya, karena harus semuanya meyakininya. Nah, di sini murid menuliskan pendapatnya tentang peraturan yang perlu mereka sepakati di kelas. Nah, ini pendapat tadi harus kita taruh di tempat yang semuanya bisa melihatnya. Di sini kami menempelkannya di papan tulis. Peraturan-peraturan yang mereka rasa harus dilakukan di dalam kelas. Nah, setelah tadi saya membantu untuk mengelompokkan. Kira-kira pastinya ada nanti yang sama ya Bapak Ibu ya, anak-anak ini menyebutkan peraturan yang sama. Kita kelompokkan yang peraturan-peraturan yang sejenis. Setelah itu kita beri
Jadi kita tempel nanti di kelas. Nah, ini tahapan yang terakhir. Semua peserta didik setelah dia melihat dan dia meninjau ulang, semuanya wajib menandatanganinya. Berarti mereka sepakat. Kita tempel di kelas yang gampang dilihat oleh semua warga sekolah. Nah, ini umpan balik dari siswa. Nama saya Arifin Sandra dari kelas 2. Saya merasa bangga dalam membuat keyakinan kelas ini. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ide pendapat untuk membuat keyakinan kelas dan kami berkomitmen untuk menjalankan keyakinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Priscilla dari kelas 2. Perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas saya senang. Saya diajak berdiskusi dan mencari pendapat dan ide-ide dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harapannya dengan melaksanakan kelas akan tercipta kelas yang aman dan nyaman. Nah, sampailah kita di rangkaian terakhir ya Bapak Ibu. Demikianlah penjelasan mengenai disiplin positif sebagai upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Besar harapan saya kepada Bapak Ibu semua, kita dapat bekerja sama untuk membentuk budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada perkataan salah atau perbuatan yang tidak pada tempatnya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Arifin Sandra dari kelas 92. Saya merasa bangga setelah membuat keyakinan kelas ini. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan pendapat untuk membuat keyakinan kelas, dan kami berkomitmen untuk menjalankan keyakinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Guslita dari kelas 92. Perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas saya senang. Saya diajak berdiskusi dan mencari pendapat dan ide-ide dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Tengah. Kata teman-teman, Ibu memanggil saya Bu. Kenapa ya Bu? Ada hal yang ingin dibicarakan. Hari ini sudah laporan dari ketua kelas, katanya kamu berpengalaman ya dengan teman-teman kamu, Elsa. Iya Bu, saya jadi marah dengan teman saya Elsa. Dia tidak mau bersama-sama mengerjakan tugas kelompok Bu. Itu saya kesal dan marah dong Bu. Oh begitu. Pasti marah besar ya. Di posisi kamu, pasti juga marah besar. Nah, tadi kita apa? Ya, saya mengajarnya tuh sore hari mengerjakan tugas bersama-sama Bu. Tapi dia mengatakan tidak mau Bu. Dia capek katanya Bu. Dia menyuruh saya mengerjakan saja sendiri. Saya langsung membentak-bentaknya Bu. Saya juga capek lah Bu. Ini kan tugas kelompok Bu. Tentunya tanggung jawab kita bersama-sama. Tetapi tidak mungkin saya hanya mengerjakan sendiri. Ya, benar lah ya. Kalau misalkan kesal dan marah, untung kamu tidak minta-mintakan lebih gegabah lagi. Kamu minta-minta saya. Iya Bu, padahal saya sudah gemes banget dengan sifat baiknya Bu. Nah, sekarang tindakan kamu yang minta-minta Elsa di kelas, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu itu? Saling menghormati dan menghargai Bu. Kamu meyakini kalau saling menghargai dan menghormati itu penting buat kamu? Iya Bu, saya meyakini. Iya benar ya Nak ya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Namun kamu harus ingat juga ada keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Iya Bu, saya harus lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk dapat berpikir mau apa selanjutnya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Bu, capek ternyata jadi orang pemarah Bu. Iya benar ya. Nah, kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih proaktif dan bersabar Bu. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, jika hal ini terjadi kembali, sebaiknya kamu harus melakukan apa? Jika hal ini terjadi, saya akan langsung melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Saya tidak akan langsung memarahi teman Bu. Tepat sekali perbuatan kamu, Bunga. Ibu harap kamu bisa menjalankan ini dengan baik, dan Ibu juga berharap kamu bisa berbaikan lagi dengan Elsa. Tetap semangat ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Iya Bu, nanti saya akan menemui Elsa dan minta maaf karena terakhir bentak-bentak. Oke. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Alvina Askanisa dari kelas 91 dan dari sekolah SMP Negeri 3 Cerunti. Saya sangat senang diajak melakukan praktik segitiga restitusi. Di sini saya tidak merasa dihakimi saat membuat sebuah kesalahan. Namun saya dibimbing bagaimana dapat menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Saya belajar harus bisa melakukan pengendalian diri agar tidak merugikan diri saya sendiri dan orang lain. Hal ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Wassalam.